Oh hai, saya Joe Richard dan inilah Joe Chitchat. Saya akan ngobrol sama orang-orang yang menginspirasi dan kali ini adalah seorang pebisnis kuliner dari kota Depok. Ada Yeay. siapa coba ini? Maya Maya Sulistianti. Maya Tianti. Sulistianti. Ya, betul. Nah, Mbak Maya ini adalah seorang pebisnis kuliner yang namanya Es Coklat Impian Raden Saleh Depok. Ini tempat selalu rame. Alhamdulillah. Bagaimana ceritanya langsung ya kita korek ya. Bagaimana ceritanya sampai tiba-tiba tempat ini ada? Jadi sebetulnya saya tuh ingin buka es coklat impian. Oke. Ya, tadinya nggak di sini, kita cari arah ke depan agak sana. Begitu saya lewat sini, saya lihat nih ada lapak kosong ya kan. Lapak kosong, saya tertarik. Akhirnya mikir-mikir konsepnya mau kayak apa gitu kan. Akhirnya berpikir konsep mau tempat nongkrong nih. Akhirnya kita buka di sini. Tadinya cuma es coklat aja nih, Bang. Awalnya es coklat. Hanya es coklat jual, tapi kan lama-lama memang waktu awal-awal memang rame banget kan tuh sampai penuh. Pertama kali buka udah langsung rame? Udah langsung rame, dia sampai penuh lah. Tapi kan lambat laut itu kan omset turun ya. Nah, saya dan teman-teman berpikir gimana nih caranya supaya kembali rame lagi naik lagi. Nah, akhirnya kita buka deh makanan-makanan kecil gitu, makanan berat gitu. Pelan-pelan kita bikin, alhamdulillah sampai sekarang berjalan. Jadi gitu, dirintis lagi dari nol. Iya, betul. Terus akhirnya naik lagi. Naik lagi, alhamdulillah. Bikin makanan baru itu bukan hal yang gampang untuk seorang pebisnis kuliner. Betul. Gimana caranya? Jadi karena aku suka kuliner ya, jadi aku suka makan-makan di tempat orang, terus juga aku lihat nih apa nih yang menu yang lagi happening nih di sini ya kan. Akhirnya kita coba satu, oh ini nih kira-kira enak gitu, kita coba di sini, terus kita tester, alhamdulillah responnya baik di sini, makanya akhirnya dibuat di sini. Nah, sekarang kan ini ada steak, ada segala macam deh. Kalau ada kayak steak gitu kan nggak bisa orang-orang sembarangan ya. Betul. Itu gimana untuk cari chef? Ya, karena kebetulan alhamdulillah emang udah rezeki ya, chefnya itu datang ke kita minta kerjaan. Pas banget memang kita lagi butuh. Terus dia minta kerjaan aku langsung terima. Terus dia tester makanan yang dia bisa. Akhirnya jadi deh tuh si steak ayamnya di Coklat Impian. Dan disukain banyak orang. Kenapa memilih pertama kali mau buka itu yang dipilih itu es coklat? Karena gini, es coklat itu belum happening banget nih waktu itu di sini. Dia happening itu waktu itu di Jogja ya. Di Jogja itu rame dan viral. Nah, aku berpikir, aku cari-cari di Google kan. Ini apa nih makanan yang belum ada di sini. Akhirnya aku survei ke sana, terus juga aku sebenarnya nggak yakin nih di sini bakal seviral kayak di Jogja ya kan. Tapi aku nekat, aku coba ke sana, terus aku ngobrol sama ownernya, akhirnya kita kerjasama, buka lah di sini, alhamdulillah responnya bagus justru di sini. Gitu. Itu awalnya ya? Awalnya, nah, dan belum banyak ada es coklat lain-lainnya tuh belum ada. Banyak es coklat, tapi kan kalau kita ngomong di Depok ini yang namanya tempat nongkrong kan banyak banget. Betul. Dari yang kecil sampai yang besar, itu bagaimana caranya untuk melawan semua itu? Dari harga sih ya sebetulnya. Besar banget ya. Tapi kalau harganya dibantai harganya? Enggak dibantai. Jadi aku berpikir karena ini tempat nongkrong, aku nggak mau nih bikin harga yang mahal-mahal gitu kan. Jadi berpikir gimana nih supaya rame, akhirnya kita buat harganya tuh nggak mau yang mahal-mahal banget. Jadi kita buat yang benar-benar murah yang bisa disesuaikan betul. Oke, ini berjalan udah sekian lama. Kalau aku lihat kan kayaknya kan jatuhnya cuma sebentar. Oh, itu kosong, tiba-tiba naik lagi. Hal apa sih yang paling berat selama ngejalanin? Apa ya? Gak ada, Oh enggak. Banyak sih sebenarnya. Banyak sih ya, mulai dari misalkan kayak begitu rame terus sepi, jadi akhirnya kita harus berpikir gimana cara naikin lagi. Terus juga omsetnya benar-benar banyak lah masalah-masalah dari Wah, aduh SDM. Kalau ngomongin SDM, curhatnya para pebisnis kuliner.
ke SDM tuh ya awal-awal tuh susah, ada yang susah dibilangin, ada namanya di sini kan kerja masih pada muda ya Bang, Iya. masih yang umur 20-an gitu kan. Dibilanginnya susah kadang gitu. Terus juga kadang suka mereka antar teman suka berantem gitu Oh, kan. sempet ngalamin kayak gitu? Sempet, tapi alhamdulillah kesini-kesiniannya mereka paham nih Mulai gitu kan. profesional. Mulai profesional, mulai bagus, mulai mereka tuh kayak tahu nih apa yang mau dikerjain, Oke. apa ya, saling ngebantu Oke. gitu. Sekarang alhamdulillah sih teman-teman pada kompak sih Bang. Pada kompak ya? Mm-mm. Ngadepin yang mereka tuh yang suka masuk sebentar, bapak keluar, bikin bisnis yang sama, gitu gimana? Ya nggak apa-apa sih, mungkin emang udah rezekinya dia sih, aku nggak masalah. Ada juga karyawan kita ya yang udah dari awal ngikut kita di sini, akhirnya dia buka lagi itu juga ada. Oh, gitu. memang udah pernah terjadi? Emang udah pernah terjadi, tapi aku nggak masalah karena kan rezeki itu kan udah ada yang ngatur ya Betul. Bang. Ini keren Jadi sih. nggak masalah sih menurut aku. Dan aku juga masih ada berhubungan baik juga sampai detik ini gitu, Oke. karyawan yang itu. Oke, tadi kan sempet bilang turun, terus tiba-tiba berusaha untuk naikinnya lagi tadi gimana? Kita marketingnya itu kita panggil influencer yang memang reviewnya bagus, dia followersnya banyak, kita cari beberapa yang memang bisa jadi FYP itu kita panggil sebetulnya, kita panggil ke sini, terus juga akhirnya FYP jadi rame lagi berkat influencer-influencer yang datang ke sini gitu Bang. Oke, nah sekarang gimana cara mengatasi kualitas makanan itu ngejaganya bagaimana? Ngejaganya itu ini sih biasanya kadang kan memang makanan kita suka ada yang dikomplain Ya. gitu kan. Ya aku kadang suka bilangin anak-anaknya pas segala macamnya rasanya dicobain dulu kayak gitu sih. Oke. Harusnya benar-benar Standar harus. deh itu ya, pokoknya. Iya. Oke, nah sekarang bagaimana dengan jadi kan kalau misalnya ada orang baru mau bisnis kuliner, apa sih syarat-syaratnya menurut Mbak Maya? Syaratnya sebenarnya kalau mau bisnis itu pertama itu Karena harus kan Mbak, berani. aku potong. Karena kan ada orang bilang kalau lu bukan chef jangan coba-coba bisnis kuliner. Mbak Maya Basicnya aku sebenarnya kerja kantoran Bang. kerja kantoran justru bisnis Iya, kuliner. saya kerja kantoran, terus saya iseng-iseng mau buka gitu ya, mau belajar. Karena kan kita kerja itu kan nggak selamanya kerja di kantor ya. Aku berpikir gimana nih caranya supaya buat masa depan tuh gimana gitu kan. Akhirnya yaudah aku coba-coba dan itu modal nekat sebenarnya. Soalnya kan dijalanin dulu baru bisa. Oke, jadi jawabannya bagaimana? Masukan-masukan untuk calon pebisnis kuliner? Ya itu berani dulu sih yang penting. Berani. Jangan takut kita rugi, jangan takut pokoknya modal nekat aja lah. Oke. Bismillah kalau misalkan emang kita berusaha gitu pasti ada jalannya sih Bang. Itu sih. Kembali ke es coklat impian. Ada penawaran-penawaran khusus buat pengunjung, misalnya ada live music, Ada sih. discount, Jadi kita tuh setiap malam minggu ada live musik Bang. Tapi memang setiap malam minggu aja. Di sini tuh dari jam 8 sampai jam 11 malam gitu. jam 8, cukup menghibur ya. Iya, jadi teman-teman itu kan kalau malam minggu tuh kebetulan di sini penuh ya dan banyak anak-anak muda yang nongkrong Oke. gitu kan. Jadi aku adain live musik, tapi memang setiap hari malam minggu aja sih. Malam minggu aja. Heeh. Sekarang aku tanya, omset. Omset ya. Iya. Ngomongin omset, terkecil apa terbesar nih? Terkecil berapa, terbesar berapa? Kalau terkecilnya bener-bener waktu itu memang lagi 1,3 1,3 sehari. pas lagi Jatuhnya. sebelum ada makanan ya? Sebelum ada enggak, Sesudah jadi ada makanan. sesudah ada makanan. Oh, dan sempet juga? Sempet juga 1,3. Akhirnya paling kecil lagi kita udah stand terkecilnya gitu ya. Sekarang udah di angka 3 juta sampai 4 juta. Itu terkecil. Oke. Nah, terbesarnya itu alhamdulillah di 14. Pingsan dulu. 14 juta sehari ya. 14 juta sehari alhamdulillah. Mantep banget. Tapi pasti ada kiat-kiat khusus untuk mempertahankan supaya bisnis ini terus jalan, tidak tergoyahkan. Apa yang dilakukan sama Mbak Maya sama adiknya? Menu baru sih Bang, harus Menu baru. ngeluarin menu-menu baru karena kan orang bosen gitu kan. Jadi kita harus berpikir gimana caranya menu apa lagi nih yang mau kita keluarin gitu kan. Menu apa lagi? Aku tuh biasanya setiap sebulan sekali atau 2 bulan sekali pasti ada menu baru. Oke. Itu sih yang mesti dipikirin banget. Itu kan kalau dari situ. Kalau dari orang-orang yang tiba-tiba mau franchise, masih buka franchise Masih, tapi nggak di aku. Kadang ada beberapa customer yang nanya,
franchise itu di mana sih gitu. Aku kasih tahu franchise-nya di sini, nomor teleponnya ini, Karena Instagramnya Mamaya ini. justru franchise juga ya. Karena aku franchise juga terus terang gitu. Oke. Ini ada yang satu unik. Franchise dulu es coklat impian aja. Coklat impian aja. Terus tiba-tiba ada makanan itu gimana masalah? Jadi kalau kita berpatokan sama es coklat impian nih Bang, walaupun omset kita gede, tapi kan lama-lama orang bosen nih. Iya. Makannya es coklat doang sama roti, es coklat doang sama roti, kan gitu. Jadi karena aku konsepnya tempat nongkrong, jadi aku keluarin tuh menu-menu kecil dulu, Iya. kayak ada kentang, kayak ada apa itu namanya, kayak piscok, Iya. terus ada risol, apa segala macem. Terus responnya oke, akhirnya aku buka menu beratnya, makanan beratnya kayak nasi goreng, mie tiaw, tadi ada Chicken steak steak, ya kan. Terus juga tadi ada mie hot plate, Oke. ada mie Bangladesh, Ya. dan ada macam-macam lainnya sih gitu. Oke, jadi secara franchise jadi sekarang kalau mau franchise es coklat impian ada makanan itu juga? Atau gimana? Nggak ada, jadi tetap nggak ada, Jadi tapi ini- dia ada makanan kecil aja Bang kalau franchise di sana. Oke. Jadi kayak kentang itu boleh Jadi dia. kembali ke basicnya. Basicnya, Oke. basicnya. Jadi bisa dibilang nih es coklat impian yang paling lengkap di sendiri. Ada sih Bang. Ada kepikiran ya? Ada. Karena kan enak banget tuh, udah lengkap banget. Sebenarnya aku ada minuman selain es coklat ya. Ya. Itu aku bikin brand sendiri namanya Tuan sebetulnya. Tapi aku khusus buat minumannya aja. Oke. Gitu Oke. namanya Tuan. Jadi Nah, belum itu bisa tuh. itu bisa nanti kalau misalkan suatu saat es coklatnya memang udah nggak kita kerja sama, aku akan ngeluarin merek lain sih. Inilah Gitu. pebisnis. Kalau pebisnis itu selalu orang mikir dari A sampai B, Iya, sampai C, betul. dia udah sampai Z. Betul. Oke. Udah kita siapin Udah gitu. disiapin. Ya. Oke, Mamaya ini terakhir Betul. sambil tutup, kasih dong kiat-kiat buat orang-orang yang mau bisnis, boleh kuliner, boleh apa, kasih biar mereka struggle tuh kayak apa? Pelajarin dulu kayak apa kayak. Kalau aku sih buat para pebisnis pemula gitu ya, itu satu yang tadi aku bilang, pokoknya kita harus mencoba dulu, terus kita wujudkan. Kita kan nggak tahu nih ke depannya kayak apa, kita coba dulu, kita usaha, terus kita sering-sering nih ngeliat nih makanan-makanan yang memang lagi viral tuh apa, kita cobain di tempat kita gitu kan. Gitu sih. Oke, Heeh. dan Jadi harus matang banget ya. mateng dan persiapannya ya. ya harus berpikirnya tuh yang cepat lah Yang gitu. cepat. Oke. Terakhir aku udah sempat makan tadi ada mie Bangladesh, ada chicken steak itu enak-enak banget dan aku tahu itu bukan produksi kacang-kacangan. Iya. Itu gimana? Siapa chef yang ada di sini? Kok bisa se Jadi alhamdulillah aku dapet staff itu emang luar biasa. Dia tuh pernah kerja di kedutaan gitu kan. Dan dia tuh maksudnya kerja keras juga, dia tuh ngide juga, bikin menu-menu rasanya dari dia juga, semuanya alhamdulillah dia tuh emang ini banget lah, pokoknya oke banget lah. Udah pas banget ya. Udah pas banget lah pokoknya. Dia gajinya ngotot-ngotot. Enggak sih, alhamdulillah mereka, aduh pada baik-baik banget punya karyawan tuh, alhamdulillah pada. Ini karena bosnya Oke, oke. baik. Oh Jadi ya, kalau alhamdulillah. bosnya baik, pasti karyawan juga baik. Jadi pada betah. Iya, pada baik, Oke, alhamdulillah. terima kasih Mbak Maya. Kita Ya, udah ngobrol sama-sama. walaupun sebentar tapi banyak banget yang bisa disampaikan. Udah bisa membuat orang yang ragu-ragu awalnya, akhirnya sekarang bisnis lah. Ini aja dulu kerja di bank ya. Bukan, aku kerja di Oli ya? perusahaan swasta ya, di Oli. Perusahaan swasta tiba-tiba langsung masuk ke sini. Iya. Aduh, ini aja bisa. Jadi kalau situ Bisa lah, sini pasti bisa. Pasti bisa. Oke, kalau gitu terima kasih, sukses terus buat Pak. es coklat impian Raden Raden Saleh Saleh. Depok. Itu wajib banget buat masyarakat yang ada di Depok, Jakarta dan sekitarnya, wajib mampir ke sini, ajak temennya, pacarnya, keluarganya. Betul sekali, betul. Oke, kalau gitu kita pamitan dulu. Sekali lagi terima kasih. Terima kasih, Wah. sama-sama. Sampai ketemu lagi dan selalu saksikan Joe Cicet. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye-bye. Niggas in my grill tryna phase me.